Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Demak. Saya Deborah Siti Pratiwi dari SD Negeri Bambang Labu Demak. Saya Anistiawati dari SD Negeri Bintoro 4 Demak. Saya Muhammad Saifuddin dari SD Bintoro 1 Kecamatan Bulur, Kabupaten Demak. Kami akan melakukan pemenuhan tugas sebagai observer, sebagai coach dan coaching dalam modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ani, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Deborah, alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Senang sekali hari ini nanti kita akan berbincang-bincang. Nanti saya akan menjadi supervisor penjenengan. Nanti kira-kira Ibu ingin saya membantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana ya Bu ya? Kalau saya ingin fokus pada menjadi pendengar yang dapat memberikan solusi Bu. Dapat memberikan solusi dan mengajukan pertanyaan yang mudah diterima oleh klien saya nanti, seperti itu. Nah, saya merasa hal tersebut itu sangat penting dalam membantu klien saya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Baik, menjadi pendengar mengajukan pertanyaan yang mudah dipahami untuk kliennya nanti. Kemudian bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati selama proses coaching kita nanti? Kalau saya itu ingin Ibu nanti mengamati bagaimana saya mendengarkan saat klien saya itu berbicara tentang kesulitan mereka dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya untuk membantu mereka menemukan solusi tentang masalah yang dihadapinya dengan tepat, seperti itu. Saya mengerti. Lalu bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Saya merasa masih perlu banyak belajar gitu ya. Kadang-kadang saya itu masih kurang fokus seperti itu, kurang fokus saat mendengarkan dan pertanyaan yang saya ajukan itu tidak dapat dipahami oleh klien saya dengan baik seperti itu. Nah, saya ingin memperbaiki di dalam hal ini. Lalu apa harapan Ibu tentang observasi ini nanti akan kita lakukan ini? Saya berharap setelah kita melakukan observasi ini nanti saya bisa mendapatkan masukan dari Bu Deborah ya, sehingga saya bisa meningkatkan kemampuan mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang dapat diterima dengan baik. Terima kasih Bu Ani, saya akan mencatat poin-poin yang telah Ibu sampaikan tadi. Saya berharap di sesi ini kita nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Terima kasih. Baik, kita akan mulai sesi coaching kita. Mungkin apakah ada hal yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita mulai? Tidak ada Bu, cukup ya. Baiklah, kita mulai sesi coaching kita. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Udi. Selamat pagi Bu Ani. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Nah, apa yang ingin kita capai dalam sesi ini Pak Udi? Baik, tujuan selamat pagi dan Assalamualaikum, selamat pagi Pak Udin. Selamat pagi Bu Ani. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini Pak Udin ya. Apa yang ingin kita capai dalam sesi ini Pak Udin? Ya, di sini dalam percakapan ini saya mengharapkan itu mempunyai masalah tentang anak yang sulit untuk menerima pelajaran di sini. Sehingga harapan saya di sini nanti saya dengan keluhan saya dengan terhadap anak-anak saya yang belum bisa menerima pelajaran pada saat saya menyampaikan materi seperti itu. Itu malah buru-buru ya Pak. Saya Pak. Jawabannya sih kembali. Bangke kan iso Jawabannya sih kembali. Lah aku nak muan terus ngene yo, lu berdua dong. Aku ora kuwi ngomong.
Aku ini loh pas kalau maca malah bingung. Wes langsung ayo. Ora usah dadak anu dikembangke sesuai ki wae kok dadak bingung ya ya. Matur-maturkan bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ani. Terima kasih Pak Udin sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Nah, apa yang ingin kita capai dalam sesi ini Pak Udin? Saya ingin bisa anak didik saya dapat memahami materi yang saya sampaikan, Bu Ani. Oh iya. Baik, itu tujuan yang sangat penting ya. Nah, apakah ada hasil yang ingin Anda capai? Misalkan seperti memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga atau hal lain yang ada di sekolah seperti itu Pak Udin? Ada beberapa hal, pertama saya sering menggunakan metode ceramah, yang kedua media pembelajaran yang hanya gambar saja. Di situ pada saat saya menyampaikan materi saya itu. Oh gitu ya, terima kasih atas keterbukaan Pak Udin ya. Selain itu apakah ada solusi lain Pak Udin untuk anak-anak didik yang kurang paham? Biasanya saya saat pelajaran mereka asik sendiri pada saat saya menyampaikan pelajaran atau materi yang saya sampaikan, semacam itu. Nah baik, kita sudah mengidentifikasi beberapa penyebab utama ya Pak Udin ya. Nah mari sekarang kita buat rencana aksi untuk membantu Anda menemukan jalan keluarnya ya. Mungkin dengan mengganti media pembelajarannya atau mengganti metodenya seperti itu Pak Udin. Ya, itu ide yang sangat bagus, Wani. Saya sering merasa bahwa saya perlu mengamati strategi saya dulu supaya nanti saya bisa tercapai semacam itu. Ya, bagus sekali ya Pak Udin ya. Nah, selain itu bagaimana jika kita juga menetapkan metode apa yang akan Pak Udin gunakan nanti? Oh ya, saya setuju sekali. Saya akan mencoba membuat media pembelajaran dengan video atau video pembelajaran supaya anak-anak lebih tertarik dalam menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, baik Pak Udin ya. Jadi langkah-langkah kita yang pertama yaitu mengganti metode pembelajaran dengan memperbanyak diskusi kelompok seperti itu ya. Oke. Lalu menggunakan media pembelajaran, misalkan bisa menggunakan video atau PPT gitu ya Pak ya, yang menarik gitu ya. Ya, saya setuju dengan semua langkah-langkah yang Ibu berikan. Saya akan mulai membuat media tersebut untuk menunjang supaya nanti saya pada saat menyampaikan materi bisa diterima oleh anak-anak saya. Oke, nah sekarang mari kita tetapkan tanggung jawab dan langkah-langkah konkret Anda akan mulai dengan mengganti metode pembelajaran seperti itu Pak Udin. Ya. Saya bisa mulai besok pagi atau nanti malam saya akan menyiapkan materi-materinya dengan media dan metode yang saya gunakan untuk besok pagi semacam itu. Ya, bagus sekali ya Pak Udin ya. Nah, kita akan jadwalkan pertemuan lagi dalam sekitar 2 minggu untuk mengevaluasi hasil dan melihat perkembangannya ya Pak Udin ya. Nah, Oke. bagaimana menurut Anda Pak Udin? Setuju, Bu? Ya, setuju sekali karena nanti dapat mengevaluasi apa yang sudah saya sampaikan kepada anak-anak. Ya, di situ saya berterima kasih sekali di mana sudah ada pengajaran atau usulan untuk rencana-rencana tersebut. Ya. Sama-sama Pak Udin, saya juga merasa senang sekali bisa membantu. Semoga apa yang rencana aksi yang sudah Pak Udin rencanakan bisa berhasil dan bisa berjalan sesuai dengan harapan dari Pak Udin gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Sekali lagi saya akan segera mulai dan berharap bisa melihat perubahan yang sangat signifikan di situ dan anak saya mudah-mudahan bisa menerima sesuai dengan yang saya harapkan. Oke ya. Saya yakin Pak Udin pasti mampu, pasti berhasil Ya, Bu. ya Pak Udin ya. Nah,
Jangan lupa Pak Udin, nanti jika ada kendala atau membutuhkan saran yang lebih lanjut, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Oke, terima kasih atas keterbukaan panjenengan Bu. Saya akan melakukannya, dan di sini saya ulangi lagi terima kasih atas segala hal yang sudah disampaikan kepada saya. Mudah-mudahan nanti sekali lagi anak didik saya, harapan saya bisa menerima apa yang sudah saya sampaikan di dalam materi tersebut. Ya, sama-sama Pak Udin. Nah, semoga sukses dan sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Gitu ya Pak Udin ya. Nah. Saya di bulan di aku mana? Selamat siang Bu Ani, bagaimana perasaannya setelah sesi coaching tadi? Selamat siang Bu Deborah. Saya merasa cukup baik meskipun tadi ada beberapa hal yang saya merasa masih bisa saya perbaiki dan saya kembangkan lagi. Gitu. Baik, mau kita bicarakan Bu untuk lebih lanjut bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi. Ya. Saya tadi merasa bahwa saya itu sudah cukup baik Bu dalam mendengarkan aktif ya. Tetapi saya kok masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang dapat dipahami oleh klien saya seperti itu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa kadang-kadang itu saya terlalu cepat memberikan solusi seperti itu. Okay. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Iya, silakan. Yang saya amati tadi pada Ibu itu ketika mendengarkan klien berbicara tentang kesulitan mereka, Ibu memberikan perhatian penuh dan menunjukkan empati Ibu yang sudah sesuai dengan standarnya. Terus kemudian bagaimana Ibu mendengar hal ini? Terima kasih Bu, saya merasa senang ya mendengar bahwa saya sudah mendengarkan aktif ya, saya sudah sesuai dengan standar yang sudah disampaikan Bu Deborah tadi. Ya Bu, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi kan saat mengajukan pertanyaan tentang media pembelajaran itu lebih sering memberikan saran langsung. Jadi alangkah lebih baiknya kita mengajukan pertanyaan kepada coachingnya seperti itu Bu. Kemudian seharusnya pertanyaan yang diajukan itu lebih terbuka dan mendorong refleksi seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Ya Bu, saya setuju sekali dengan Bu Deborah ya. Memang saya itu merasa perlu meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang lebih bisa mendorong klien saya untuk berpikir dan menemukan solusi mereka sendiri. Jadi tidak dari saya solusinya sebenarnya. Baik, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa yang berikutnya lagi? Ya, saya akan berusaha untuk lebih fokus pada mengajukan pertanyaan yang terbuka ya, yang mendorong klien saya untuk refleksi seperti itu Bu. Saya juga akan mencoba untuk menahan diri dan memberikan solusi langsung dan lebih banyak mendengarkan. Ya, itu rencana yang bagus. Kira-kira kapan dan di mana Ibu berencana mulai menerapkan ini? Ya, saya akan mulai menerapkannya dalam sesi coaching saya berikutnya Bu. Mungkin minggu depan seperti itu ya. Saya juga akan meminta rekan-rekan saya untuk mengamati dan memberikan masukan selama beberapa sesi awal ini. Baik Bu, saya akan mencatat nanti hasil pengamatan ini ke dalam supervisi akademik kita sebagai penutup. Bisa Ibu nanti sampaikan apa yang didapat dari proses ini? Ya, saya dalam proses ini saya mendapatkan banyak masukan ya, terutama dari Bu Deborah agar saya itu lebih bisa meningkatkan performa saya. Saya juga merasa lebih termotivasi dengan apa yang sudah disampaikan Bu Deborah tadi. Terima kasih Bu, saya senang bisa membantu panjenengan dan melihat perkembangannya. Mari kita terus bekerja untuk bekerjasama untuk mencapai hasil yang kita harapkan. Ya, terima kasih juga Bu Deborah atas bimbingan ya dari Bu Deborah dan juga dukungannya yang membuat saya bisa lebih bersemangat seperti itu ya. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Deborah. Itu Pak jadi ini kan. Assalamualaikum Pak Udin, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Ani. Terima kasih Pak Udin sudah meluangkan waktu ya untuk sesi coaching kali ini. Nah, apa yang ingin kita capai dalam sesi ini Pak Udin?
saya ingin bisa anak-anak didik saya dapat memahami materi yang saya sampaikan, Bu. Karena di sini pada saat saya menyampaikan materi, ya, anak-anak saya itu setiap kali saya menyampaikan materi itu kurang bisa menerima. Sehingga harapan saya di coaching ini nanti anak-anak saya bisa menguasai apa yang saya sampaikan semacam itu. Baik, nah itu tujuan yang sangat penting sekali Pak Udin ya. Nah, apakah ada hasil yang ingin Pak Udin capai seperti memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga atau hal lain yang ada di sekolahan misalkan seperti itu? Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu di sini saya ulas. Yang pertama, saya sering menggunakan metode ceramah di sini, Bu, sehingga ceramah tersebut sekiranya mungkin kurang efektif ketika saya menyampaikan materi yang saya sampaikan. Ya. Harapan saya ini nanti di perbincangan-perbincangan semacam ini bisa merubah cara saya untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Oke, baik. Kita akan fokus pada strategi yang digunakan gitu ya Pak Udin ya. Ya. Oke, mari kita mulai dengan mengidentifikasi penyebab utama dari masalah ini ya Pak Udin ya. Oke. Nah, menurut Pak Udin, apa yang biasanya membuat Pak Udin itu membuat anak-anak itu tidak dapat memahami ya metode atau media pembelajaran apa yang biasanya Pak Udin gunakan? Oke. Tadi di depan saya sudah memakan sedikit. Ketika saya menyampaikan materi, saya masih menggunakan metode klasik, sehingga dengan metode itu membosankan mungkin dari pemandangan anak-anak, sehingga di situ anak-anak kurang ketertarikan, kurang tertarik ya, mungkin semacam itu. Sehingga harapan saya ini nanti bisa mencapai sesuai yang saya inginkan, semacam itu. Terima kasih atas keterbukaannya Pak Udin. Nah, selain yang sudah diutarakan Pak Udin tadi, apakah ada situasi anak-anak didik Pak Udin yang kurang paham bagaimana? Ya, biasanya di sini, saya amati di sini, anak-anak didik saya pada saat saya menjelaskan itu gojek sendiri. Ya, gojek sendiri, main dengan teman sebelahnya atau berbincang-bincang dengan sebelahnya atau teman di depannya, sehingga mungkin di situ akibat dari saya pada saat saya menyampaikan materi mungkin kurang menarik itu tadi. Ya. Baik ya, kita sudah mengidentifikasi beberapa penyebab utama ya Pak Udin ya. Nah, mari kita buat rencana aksi untuk membantu Pak Udin menemukan jalan keluarnya ya, yang mungkin dengan mengganti media pembelajaran atau dengan merubah metode yang Pak Udin gunakan seperti itu. Itu yang sangat bagus, Bu. Jadi harapan saya mungkin di sini nanti saya juga akan merubah metode saya yang asalnya menjadi metode klasik. Nanti saya akan menambahkan metode membawa peraga atau menggunakan LCD proyektor supaya nanti anak-anak itu ada hal baru sehingga situ dapat menimbulkan ketertarikan bagi anak-anak. Oke Pak Udin, nah baik ya. Jadi langkah-langkah kita nanti yang pertama adalah mengganti metode pembelajaran gitu ya, dengan memperbanyak diskusi kelompok, melibatkan siswa untuk aktif gitu ya. Nah, lalu Pak Udin juga akan menggunakan media pembelajaran ya, seperti misalkan video pembelajaran, bisa juga menggunakan PPT seperti itu Pak ya, supaya anak-anak itu tertarik seperti itu ya. Di sini nanti rencana saya Bu, yang asal mulanya saya ceramah di depan, nanti saya balik. Ya, saya balik. Jadi anak-anak yang aktif, yang dulunya saya yang aktif, sekarang anak-anak yang aktif. Sehingga nanti dia mempunyai kerjaan tidak bosan. Jadi sekarang dia tidak bosan, nanti akan bisa indah di dalam penyampaiannya semacam itu. Oke, nah sekarang mari kita tetapkan tanggung jawab dan langkah-langkah konkret gitu ya Pak Udin. Nah, Anda akan mulai dengan mengganti metode pembelajaran tadi ya. Nah,
kapan Anda akan memulainya? Ya, saya akan mulai di sini secepatnya Bu. Mungkin nanti malam akan mencoba untuk membuat materi yang akan saya sampaikan besok. Membuat peragamnya. Kira-kira saya besok menyampaikan apa? Nanti saya persiapkan di rumah. Nanti setelah di sekolah saya akan mengulas dan supaya nanti pada saat di sekolah juga saya tidak tergesa-gesa kalau saya persiapkan di rumah. Nah, nanti besoknya sudah action, istilahnya semacam itu ya Bu ya. Nah, bagus sekali Pak Udin ya. Apa yang sudah direncanakan Pak Udin tadi ya. Nah, kita akan jadwalkan pertemuan lagi Pak ya dalam siap, 2 minggu siap. untuk mengevaluasi hasil ya, hasil Oke. dan melihat perkembangannya bagaimana nanti. Oke, bagaimana menurut Pak Anda? Oh, setuju. Karena apa? Di sini kalau tidak ada perbandingan dari awal, ya awalnya semacam apa, terus kalau ada bimbing apa, pertemuan kedua kan kita bisa membandingkan. Sehingga dalam perbandingan ini ada perkembangan tidak semacam itu. Saya setuju. Oke Pak Udin, saya tunggu hasilnya nanti. Ya. Ya. Mudah-mudahan nanti untuk hari pertama saya mengubah metode saya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Mohon doanya nanti anak-anak saya bisa menjadi apa yang sesuai dengan harapan kami. Oke, semoga berhasil Pak Udin ya. Dan kita akan bertemu lagi untuk melihat hasilnya nanti. Siap. Ya, saya yakin Pak Udin pasti berhasil nanti ya. Mohon doanya Bu. Oke, jangan lupa Pak Udin jika nanti ada kendala atau membutuhkan saran yang lebih lanjut jangan ragu untuk menghubungi saya. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih Bu atas kedudukannya, atas kesediaannya. Oke, sama-sama Pak Udin. Saya senang sekali bisa membantu. Nah, semoga sukses selalu dan sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya. Selamat siang Bu Ani, bagaimana perasaannya setelah sesi coaching tadi? Selamat siang Bu Deborah. Saya merasa cukup baik meskipun tadi ada beberapa hal yang saya merasa masih bisa saya perbaiki dan saya kembangkan lagi. Baik, mau kita bicarakan Bu untuk lebih lanjut bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi. Ya. Saya tadi merasa bahwa saya itu sudah cukup baik Bu dalam mendengarkan aktif ya. Tetapi saya kok masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang dapat dipahami oleh klien saya seperti itu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa kadang-kadang itu saya terlalu cepat memberikan solusi seperti itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Iya Bu, silakan. Yang saya amati tadi pada Ibu itu ketika mendengarkan klien berbicara tentang kesulitan mereka, Ibu memberikan perhatian penuh dan menunjukkan empati Ibu yang sudah sesuai dengan standarnya. Terus kemudian bagaimana Ibu mendengar hal ini? Terima kasih Bu, saya merasa senang ya mendengar bahwa saya sudah mendengarkan aktif ya. Saya sudah sesuai dengan standar yang sudah disampaikan Bu Deborah tadi. Ya Bu, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi kan saat mengajukan pertanyaan tentang media pembelajaran itu lebih sering memberikan saran langsung. Jadi alangkah lebih baiknya kita mengajukan pertanyaan kepada coachingnya seperti itu Bu. Kemudian seharusnya pertanyaan yang diajukan itu lebih terbuka dan mendorong refleksi seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Ya Bu, saya setuju sekali dengan Bu Deborah ya. Memang saya itu merasa perlu meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang lebih bisa mendorong klien saya untuk berpikir dan menemukan solusi mereka sendiri. Jadi tidak dari saya solusinya sebenarnya. Baik, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa yang berikutnya lagi? Ya, saya akan berusaha untuk lebih fokus pada mengajukan pertanyaan yang terbuka ya, yang mendorong klien saya untuk refleksi seperti itu Bu. Saya juga akan mencoba untuk menahan diri dan memberikan solusi langsung dan lebih banyak mendengarkan. Ya, itu rencana yang bagus. Kira-kira kapan dan di mana Ibu berencana mulai menerapkan ini? Ya,
saya akan mulai menerapkannya dalam sesi coaching saya berikutnya, Bu. Mungkin minggu depan seperti itu ya. Saya juga akan meminta rekan-rekan saya untuk mengamati dan memberikan masukan selama beberapa sesi awal ini. Baik, Bu. Saya akan mencatat nanti hasil pengamatan ini ke dalam supervisi akademik kita sebagai penutup. Bisa Ibu nanti sampaikan apa yang didapat dari proses ini? Ya, saya dalam proses ini saya mendapatkan banyak masukan ya, terutama dari Bu Dipura agar saya itu lebih bisa meningkatkan performa saya. Saya juga merasa lebih termotivasi dengan apa yang sudah disampaikan Bu Dipura tadi. Terima kasih Bu, saya senang bisa membantu panjenengan dan melihat perkembangannya. Mari kita terus bekerja untuk bekerjasama untuk mencapai hasil yang kita harapkan. Ya, terima kasih juga Bu Dipura atas bimbingan ya dari Bu Dipura dan juga dukungannya yang membuat saya bisa lebih bersemangat seperti itu.